Kalau kami dulu jarang mandi di musim. Kalau dulu, tapi sekarang ini mungkin tidak. Tidak beda ya. Tidak beda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad nuri kasari wa madadikal jari wa jama'ana bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-temanku sekalian yang kami hormati, sebelumnya boleh cerita dikit sebelum kita masuk ke sesi bincang-bincang santai talk show mengenai tema kita pada malam hari ini. Seperti yang dikatakan oleh Pak Wakub tadi, Anda Yusri, alhamdulillah 3 hari lalu kami menemani kandung kita Ustaz Soleh pergi ke Alexandria untuk berjelajah, silaturahmi, berjelajah, terus ziarah dan lain-lain. Teman-teman sekalian, statement pertama akan saya keluarkan. Ini mungkin kita campur-campur Indo Palembang ya. Beliau ini bukan sembarang beliau. Beliau ini bukan sembarang beliau. Kenapa seperti itu? Karena bagaimana cara beliau menyerap ilmu, bagaimana cara beliau merealisasikan ilmu tersebut, bukan hanya melalui public speaking semata, bukan melalui retorika belaka, tapi ilmu yang beliau realisasikan adalah bersifat ilmiah, akhlak, adab, dan keseharian-seharian beliau. Kami merasakan, wallahi kami merasakan. Maka ketika kita berangkat dari Limas menuju Ramses, pakai tramko menuju Alexandria, kemudian langsung sore hari kami langsung sholat, silaturahmi ke Syi'ala. Dan pada saat itu kan Yundo, Syi'ala benar-benar Masya Allah, karena Syi'ala pernah bertemu dengan beliau pada tahun berapa? 2022, 2 tahun lalu. Benar-benar disambut sebagai seorang tamu, sebagai seorang asatidz. Itu salah satu keberkahan yang bisa kami dapatkan dari perjalanan kemarin. Kemudian beliau juga diberikan langsung oleh Syi'ala kitab-kitab beliau, diperkenalkan, dijelaskan bagaimana manhaj Syi'ala dalam berdakwah, mulai dari fase muqtadi, mutawasid sampai kuliah dan lain-lain. Itu sebuah keberkahan dan sebuah keistimewaan yang mana tidak seluruh orang dapat kesempatan itu. Kemudian juga dititipkan oleh beliau kita minta untuk Kiai Mudrik dan lain-lain. Itu Masya Allah. Kemudian kami pergi lagi dari Alexandria di hari kedua. Beliau pengen ziarah. Kami ziarah ke Bakar Ulama Seri beserta mujabir-mujabirnya. Kemudian juga dari situ sekaligus jalan-jalan ke barat sempat bertemu dengan Ustaz Batu Sigo. Kandung Soleh langsung yang memperkenalkan diri. Kami izin memperkenalkan kandung. Karena kalau beliau memperkenalkan diri secara langsung, nanti isinya tambah semua. Isinya tidak ada berunsur keakuan. Jadi ada baiknya. Dari sekarang seperti bahasa ini, beliau kedatangan 1955 karena beliau datang ke Mesir tahun 1955. Nah itu mungkin kita masih belum berbentuk manusia ya. Kita masih belum ada. Tahun 95 dan berkesempatan menjadi ketua Kemas Mesir pada tahun 1997 sampai 1998 gitu. Nah kemudian kalau kita flashback ke belakang lagi, Kando ini dari OI, dari OI bersekolah MTS dan alih di Rodotul Ulum Ketiga, ke Mesir tahun 95, kemudian beliau balik ke Indo tahun 2001. Tahun 2001. Dan dalam proses perjalanan beliau mencari ilmu, kakak-kakak sekalian, Kando Soleh ini, beliau kemarin cerita pernah menjadi salah satu ketua panitia acara dalam acara PPMI. Pada saat itu jadi pemerintah Mesir berupa donasi memberikan berbagai donasi kepada mahasiswa sini, terutama orang Indonesia. Nah pada saat itu beliau yang mengkoordinatori, beliau juga yang ngurus hal-hal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
apalagi lauknya sambal belacan. Dari cara jawab salam, pecahnya adik-adik belum makan. Sudah makan atau belum? Belum. Insya Allah sebentar lagi ya. Kalau tim apa itu namanya, tim sibuk sudah siap, kasih kode sudah siap, kita selesai show. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil hadi lil haqq. Nas'aluhu an yahdiyana linahhadha bi amanatina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasul ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ati nafsi hudaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha wa ba'd. Adik-adikku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika berbicara tentang tema ini, apa tema kita? Kiprah alumni Al-Azhar dalam dunia dakwah. Kehadiran adik-adikku di Ardul Kinana di sini tidak ada tujuan yang lebih istimewa kecuali tujuan untuk tafaqquh din. Saya yakin kita semua hafal surah At-Taubah ayat 122, bunyinya apa? Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid-din wa yunziru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Tidak sepantasnya semua orang itu pergi berperang. Tidak sepantasnya semua generasi muda itu masuk fakultas-fakultas umum. Tidak sepatutnya semua orang itu menjadi bisnismen, menjadi dokter dan sebagainya. Hendaklah ada di antara mereka itu ta'ifah, golongan, kelompok. Apa tugas kelompok ini? Liyatafaqahu fid-din. Tugasnya tafaqquh fid-din, mendalami agama. Dan luar biasa adik-adikku, Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah riwayat, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah akan jadikan orang itu faqih dalam urusan agama. Maka kiprah kita adalah tafaqquh fid-din. Kehadiran kita, misi besar kita ke sini adalah tafaqquh fid-din. Untuk apa? Wa yunziru qawmahu. Jadi dari misi tafaqquh fid-din, tugas dan kiprah kita indzarul qaum. Tugas kita apa? Mengingatkan, membimbing, mengajak umat agar kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu adik-adikku garis besar kedatangan kita ke tanah Nil ini, ke tanah Ardul Kinana ini. Dan tugas kita nanti ketika pulang adalah indzarul qaum. Ustaz mengawali itu supaya masing-masing kita punya cara pandang yang benar ketika kita sampai ke Mesir. Apalagi ada yang baru datang, baru seminggu, baru 3 hari, 4 hari di sini. Inilah yang harus kalian pegang. Kesini untuk apa? Pertanyaan besar tulislah di dinding rumah kalian, di dinding, di lemari kalian. Ke Mesir mencari apa?
ke Mesir tujuannya apa? Nah ini senantiasa harus kita ingat adik-adikku, agar supaya kita tidak larut, agar supaya kita nanti ketika pulang tidak malu. Tadi Pak Ketua Panitia ngomong anak-anak tingkat 4, dan ini pernah kami rasakan sebelum Ustadz pulang pun istilah yang berbunyi ya pulang malu tak pulang rindu itu memang betul ada itu ya. Ketika akan pulang kemarin selesai S1, ini apa yang bisa dikerjakan, apa yang akan dilakukan oleh kita, kebingungan. Tapi bismillah, tawakal ala Allah, alhamdulillah. Tidak ada yang harus ditakutkan selama kita di sini betul-betul belajar, betul-betul menimba ilmu, betul-betul nawaitu kita untuk ya tafaqquh fiddin. Masalah prosesnya belum sempurna ilmu kita, belum matang cara public speaking kita, belum kuat kajian-kajian kita, proses itu akan mendewasakan kita. Maka tidak usah takut untuk pulang ke tanah air. Buktinya Ustadz masih bisa hidup, walaupun awal-awalnya gugup pulangnya. Nanti seluruh mata orang memandang kita, bertanya segala sesuatu, tetapi ketika dijalani satu persatu ternyata bisa kita lewati. Kenapa? Karena niat kita itu adalah lillahi. Adik-adikku yang dirahmati Allah, jadi itulah pesan penting Ustadz awali dengan itu, dan Ustadz berharap ya agar adik-adikku tidak menyia-nyiakan waktu, kesempatan mahal ini untuk terus mengembangkan kemampuan yang terbaik pada diri Anda. Tidak mudah ya merasa selesai dengan ilmu, itu yang bagus. Tidak mudah merasa lengkap dengan apa yang sudah dipelajari. Kenapa? Karena ilmu itu ibarat lautan tidak bertepi. Semakin kita selami, lautan itu semakin dalam. Luar biasa. Karena itu terus tingkatkan prestasi, tingkatkan kemampuan, keahlian, karena semua itu nanti akan berfungsi dan penting untuk masa depan adik-adikku semua. Nah, cerita sedikit adik-adikku tadi sudah dijelaskan secara ringkas oleh Ustadz Dafa ya, bagaimana Ustadz dulu sama seperti kalian. Kalau di sini ada adik-adik pelajar, ada mahasiswa. Nah, Ustadz dulu mahasiswa, dan kebetulan Ustadz berangkat biaya beasiswa Kementerian Agama ya. Saat itu 95 ada tes, dan tesnya di UIN Raden Patah, yang lulus hanya 3 orang, dan itu sangat sedikit sekali. Saat itu masih sedikit orang yang mau pergi ke Mesir. Jadi kami tes, dan kebetulan yang tesnya langsung orang Mesir. Orang Mesir yang ditugaskan mengajar di IAIN Palembang. Bayangkan santri baru bisa bahasa Arab, diajak ngomong, diajak cerita oleh dosen yang orang Mesir, Syekh Abdul Majid namanya. Jadi kami itu tesnya banyak, dan alhamdulillah kebetulan yang lulus kami bertiga dari Rodatul Ulum. Saya, Ustadz Ashadi, Ustazah Masyito. Dan saat itu Ustadz karena rajinnya, agak rajin lah di pondok dulu ya, sudah hafal 5 juz waktu itu. Dan waktu itu Ustadz belum rajin orang ngafal-ngafal itu. Jadi Ustadz dulu punya kebiasaan kepengen dekat dengan kiai. Kiai saya, Kiai Tol'at Wafa. Jadi kalau beliau sudah keluar dari masjid selesai sholat subuh mengimami, beliau itu kan naik sepeda, saya lari duluan, jangan sampai beliau masuk rumahnya saya belum sampai. Jadi sebelum beliau sampai, saya sudah berada di halaman rumah beliau, menyetopnya untuk apa? Simak.
Ustaz, mohon disimak hafalan saya. Kadang beliau membaca, saya menyimak dan seterusnya. Dan ternyata kebiasaan itu membuat Ustaz senang menghafal saat itu. Akhirnya ketika tes ke Mesir, mudah saya menghafal. Berapa hafalan? Ada 5 syekh. Hafalannya dari mana? Al-Baqarah 1 juz, kemudian 30, 29, di tengah Al-Kahfi, kemudian Maryam, Toha. Enggak berurutan, zaman itu kan masih belum terlalu banyak orang yang hafal. Jadi alhamdulillah ketika diuji lulus dan bisa berangkat ke Mesir dengan beasiswa tersebut. Itu 95. Nah, ketika sampai di sini itu sangat sedikit anak-anak. Kemas itu paling ya 30-an orang. Dan sekretariat kita dulu bukan di sini, di dekat Robaan Adawiyah. Tapi sekarang saya lihat sudah jarang ya kalian lewat situ ya, karena sudah banyak kubri ini. Dan saya kepengennya lewat situ, tapi belum sempat. Ya, belum sempat lewat situ, karena banyak kenangan. Kenangannya di sekretariat Kemas Lama. Dari situ, alhamdulillah selama beberapa tahun ya sekretariatnya di sana. Tetapi Ustaz tinggalnya di Mumus, kegiatan-kegiatan berorganisasi, ketemu teman-teman ya di sekretariat Kemas itu. Nah, setelah saya selesai 4 tahun, dan dalam 4 tahun itu adik-adikku, saya tahun 98 diamanahi menjadi ketua Kemas. Dan saat itu terjadi krisis moneter. Kalau kalian tahu, saat itu hampir kami semua mahasiswa Indonesia selain yang beasiswa akan dipulangkan ke tanah air. Kenapa? Orang tua tidak bisa mengirim uang karena krisis. Uangnya habis. Apa yang terjadi? Kami PPMI kekeluargaan ngumpul dan akhirnya membuat acara. Dari acara tersebut, alhamdulillah semua mahasiswa Kairo saat itu mendapatkan beasiswa dan tidak ada yang dipulangkan. Dan saat itu yang ditunjuk menjadi ketua panitia syukuran seluruh mahasiswa dengan Al-Azhar, ketua Kemasan. Jadi Ustadz yang sambutan mewakili PPMI, mewakili semua kekeluargaan, mengucapkan terima kasih kepada para donatur. Jadi unik saat itu cuma 2 Jumat saja masyarakat Mesir bisa mengumpulkan dana yang besar untuk beasiswa anak-anak Indonesia. Jadi semua khotib-khotib disuruh ceritakan tentang kondisi Indonesia, dan di Mesir ini banyak anak Indonesia yang sekolah di Azhar dan harus kita bantu. 2 Jumat selesai, beasiswa tercover semua untuk anak-anak Indonesia. Nah itu subhanallah, orang Mesir ini walaupun mereka miskin, tapi kalau urusan ilmu, urusan memuliakan orang menuntut ilmu, nomor 1. Kan kita lihat sekeliling kita, apalagi di daerah Darwosa, di Mumus, itu kan banyak orang-orang yang menengah ke bawah, meminta. Tapi orang-orang kaya Mesir ini kalau melihat anak Azhar, mereka surah bahasa Palembangnya, senang membantu. Jadi manfaatkan kesempatan itu, jangan sampai kita lalai dengan kebaikan orang-orang Mesir. Nah, singkat cerita adik-adikku, selesailah ketua Kemas ya, dan Ustadz pulang 2001. 2001 Ustadz pulang pesantren sampai 2003 Raudatul Ulum, Ustadz mengajar di situ selama hampir 3 tahun. Setelah itu ikut tes menjadi pegawai negeri sipil, tes CPNS, dosen. Alhamdulillah 2003 Ustadz tes dan lulus. Kami bertiga saat itu ya, alumni Mesir yang ikut tes, Dr. Mumin, kemudian almarhum Dr. Toto Haryanto dan Ustadz ya. Kami bertiga lulus alhamdulillah, dan mulai 2003 Ustadz menjadi dosen di Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam. Nah, jadi dari sisi itu ternyata
alumni Al-Azhar bisa bersaing dengan alumni manapun. Ya. Kalau kalian searching sekarang ini, rektor-rektor di UIN itu sudah lebih dari 3 atau 4 rektornya alumni Al-Azhar. Banyak teman-teman kita, ada yang di daerah Kudus, di Padang, periode yang lalu itu alumni Al-Azhar yang menjadi rektor. Artinya apa? Dari sisi keilmuan, keahlian, alumni Al-Azhar bisa bersaing dengan alumni apapun. Ya. Gitu. Dosen 2003 dan sampai sekarang Ustaz dosen di Fakultas Usuluddin, baru saja purna jabatan kemarin selama 4 tahun menjadi Kaprodi. Kaprodi itu kepala program studi tasawuf dan psikoterapi. Ustaz selesai selama 4 tahun dan tidak mau melanjutkan karena Ustaz ini orangnya hobi keliling, hobi traveling, ya. Jadi saya tidak bisa mantap di kantor Ustaz, jadi harus pergi terus. Akhirnya saya tidak mau daftar lagi, ya. Karena selain saya ngajar, saya juga aktif ngurus umroh, ya. Nggak usah disebut nama travelnya, nanti dikira promosi. Ya, jadi ke Turki, bawa jemaah ke Makkah, Madinah, ke Dubai. Nah, itu kegiatan Ustadz selain yang resmi, selain yang memang menjadi dosen. Nah, adik-adik rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini mohon maaf ini menceritakan Ustadz ini jadinya. Ya, sebentar saya cerita dulu sedikit. Karena nanti Ustaz akan menceritakan bagaimana kiprah teman-teman lain, teman-teman alumni kita yang lain yang juga luar biasa. Jadi yang sukses itu, kalau kalian bilang Ustaz sukses, lebih banyak yang lebih sukses dari Ustaz sebetulnya. Tapi kebetulan Ustaz yang datang hari ini dan kebetulan dapat amanah, ya, yang ternyata lebih besar amanahnya di Ustaz, seperti itu. Nah, dosen terus kegiatan Ustaz aktif di organisasi, macam-macam organisasi Ustaz ikuti. Forum Pondok Pesantren Sumatera Selatan, pernah sampai ke sekjen, nggak bisa jadi ketua karena Ustaz belum punya pondok. Yang bisa jadi ketua Forum Pondok Pesantren Sumatera Selatan itu adalah pimpinan pondok pesantren. Nah, Ustaz tidak jadi pimpinan pondok, maka levelnya cuma sampai ke sekjen. Kegiatannya banyak. Ini saya kira ada anak-anak dari Ittifaqiyah, Rolatul Ulum, dari Sumsel. Kalau ada kegiatan pekan olahraga, Pospenas namanya itu, pekan olahraga santri. Nah, Ustadz yang bimbing itu, debat bahasa Arab, bahasa Inggris, ceramah, ya, pidato, lomba pidato, 3 bahasa. Nah, itu kegiatan yang Ustadz lakukan di forum pondok pesantren. Sampai terakhir sekarang juga masih sering dilibatkan, walaupun sudah tidak lagi menjadi pengurus, masih dilibatkan untuk membantu mengatur. Terakhir kami mengadakan kegiatan musabaqah qiraatul kutub yang kegiatannya di Lamongan, ya, di Lamongan. Di situ kita alhamdulillah Sumatera Selatan mendapat peringkat yang bagus. Organisasi lain selain itu, Ustadz aktif di LPTQ Sumsel. LPTQ itu lembaga pengembangan tilawatil Quran, baik di kota maupun di provinsi. Terakhir bulan September kemarin, kami baru pulang dari IKN Samarinda, ya, kegiatan MTQ nasional yang ke-30, dan saya lihat itu ada beberapa mahasiswa Al-Azhar yang pulang ikut lomba itu. Ada Ustaz Medi, ada Ustaz Ayuni, ya, Ustaz Ayuni, dan ada beberapa lain ya pulang ikut. Dan kebetulan Ustaz karena aktif di organisasi diajak pulang lagi. Seperti itulah kegiatan Ustaz, ya. Nah, selanjutnya adik-adikku, selain itu juga, ya, dan ini juga masih kaitannya tentang kiprah dan dakwah, ya. Itu baru Ustadz yang menceritakan tentang Ustadz sendiri. Kegiatan lain yang mungkin Ustadz lakukan, ya, Ustadz juga sekarang menjadi ketua PW Adai Sumsel.
ADAI itu Asosiasi Dai Da'iyah Indonesia, ya, yang pusatnya di Jakarta dan Ustadz megangnya di Sumatera Selatan. Maka gelar CDAI ini gelar non akademik, gelar bukan akademik, ya, tapi dia gelar profesi. CDAI ini artinya sertifikat dai. Nah, jadi yang mau dapat sertifikat dai bisa ikut ke Asosiasi Da'iyah. Organisasi lainnya di provinsi. Alhamdulillah Ustadz sekarang ini menjadi anggota Dewan Pendidikan Sumatera Selatan. Anggota Dewan Pendidikan itu ada 13 orang. Unsurnya apa saja? Ada unsur pejabat, ada unsur wartawan, ada unsur akademisi, dan ada unsur kiai, ulama. Ustadz mewakili unsur ulama, dimasukkan di Dewan Pendidikan Sumatera Selatan yang mengurus pendidikan khususnya tingkat SMA, SMK se-Provinsi Sumatera Selatan. Nah, itu kegiatan Ustadz. Nah, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sekian yang saya ceritakan itulah kiprah alumni, contoh dari kiprah alumni. Kalau Ustadz akan ceritakan, ada Ustadz Dr. Mukmin Zainal Arifin, beliau punya Yayasan Al-Wazir Center, pondok pesantren. Ada lagi Ustadz Muhammad Siti, punya pondok pesantren, masih muda jauh di bawah Ustadz. Ada lagi Ustadz Sarmuji di daerah Sungai Lilin, punya pesantren Mapaza. Ada lagi Ustadz yang di Batu Raja, suami istri alumni Mesir, alumni Al-Azhar, anak kemas juga, ya. Beliau punya pesantren Al-Azhar Center di Batu Raja. Ada lagi di Lahat, teman kita Letik di bawah Ustadz sedikit, punya pesantren di Lahat, namanya Pondok Pesantren Darussalam, Ustadz Romi Oktarius, dan seterusnya. Itu kalau bicara tentang alumni yang punya pondok pesantren, pimpinan mendirikan pondok pesantren. Ada lagi alumni yang punya lembaga pendidikan, bukan pondok pesantren tetapi lembaga madrasah, sekolah. Banyak teman-teman kita alumni yang juga berkiprah seperti itu. Apalagi yang di organisasi, ada yang anggota dewan, ada yang aktif sebagai sekjen LPTK seperti Ustadz Abu Sujaya misalnya, Ustadz Iskandar Zulkarnain misalnya, dan seterusnya. Banyak sekali teman-teman kita, termasuk teman-teman yang di Bangka. Ada Ustadz Kurnia, ya, ada Ustadz Dede Purnama menjadi anggota dewan, dan seterusnya. Itu semua kiprah alumni. Pertanyaannya, Ustadz, apakah di masjidnya semuanya excellent di sini? Ternyata kami itu tidak se-excellent orang-orang yang dapat untas. Tetapi karena proses di Mesir ini mendidik kita untuk sabar, karena kata orang Mesir, nama Mesir itu kan ada 3 huruf kalau tidak salah. Mim, apa itu? Masyaqqah, ya? Shad, sabar, Ra, roh. Jadi kalau kalian, ya, bisa melewati masyaqqah, kesulitan, sulit ini, apalagi ini baru mau musim dingin ini. Kalau kami dulu jarang mandi di musim, lalu dulu, tapi sekarang ini mungkin tidak, ya. Tidak beda, ya. Tidak beda, ya. Apalagi kami di Bungus itu rebutan showernya sama teman-teman dari Afrika. Waktu itu sedikit kamar mandinya, jadi jaranglah mandi kalau musim dingin. Nah, adik-adik jangan diturunin seperti itu, ya. Luntur kegantengan kamu kalau jarang mandi. Iya. Nah, jadi itu, ya, kegiatan kami seperti itu. Nah, adik-adik yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman kita, ya, tidak semuanya hebat-hebat di sini. Tapi ketika pulang, karena nawaitu di awal tadi tafaqquh fiddin, pulangnya niatnya untuk memperbaiki iman,
Allah bantu, Allah bantu kita, Allah amankan kita. Kadang-kadang Allah tunjukkan kita mencari jalan-jalan yang itu tidak pernah terpikirkan. Nggak terpikir dulu bisa jadi PNS itu. Gimana bisa jadi PNS? Oh, ada tes, alhamdulillah lulus. Banyak teman-teman yang tidak terpikirkan punya pesantren, tetapi Allah kirim, ya. Allah sepertinya menariknya untuk buat aktif di organisasi pesantren, akhirnya buat pesantren seperti itu. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah merasa rendah diri, ya. Ketika kita di sini biasa-biasa, ya. Yang salah itu kalau di sini sudah biasa-biasa, pulangnya lebih biasa lagi. Itu yang merugi. Banyak nih teman-teman di sini nggak bisa ceramah, pas pulang banyak ya. Ada teman kita itu yang nggak selesai, nggak usah dicontoh tadi ini, nggak selesai S1-nya, tapi jadi dai kondang di Palembang. Seperti itu. Nggak selesai S1-nya di sini. Tapi teman-teman, tadi keberkahan Azhar, niat yang baik, ya, ketika berangkat dan ketika pulang, itu yang harus kita jaga. Nah, selanjutnya hari Allah SWT, teman-teman yang lain, ya, yang kalau bisa Ustaz sampaikan, kurang lebih 160-an alumni yang sudah ada di Sumatera Selatan. Kalau kita tambah ada teman-teman yang di Bangka, teman-teman di Bengkulu, ada teman saya di Bengkulu, Ustaz Ihsan Nahromi, itu jadi ketua Pasnas dia, ya, pengurus Pasnas di Provinsi Bengkulu. Teman-teman selentingan dan juga aktif dulu di Kemas. Dan ternyata teman-teman yang aktif di Kemas itu sepertinya nanti ketika pulang itu punya jaringan yang banyak. Kenapa? Karena sering silaturahim bersama di Kemas. Nanti kalau ada seperti Ustaz sekarang kan di sini di Kairo, maka jadwal-jadwal Ustaz itu saya share ke teman-teman. Jadwal di radio, ini tolong bantu, saya nggak bisa ngisi, tolong isi. Mesti jadwal Ustaz subuh tadi, kurang ngisi di RRI Palembang. Nah, Ustaz bagi ke teman-teman. Siapa yang Ustaz bagi? Yang tahu, yang kena, yang sering silaturahim. Maka hadirnya kalian di Kemas, ketemu silaturahim ini akan membuka pintu keberkahan, pintu rezeki, ya, pengalaman, ilmu, ya. Apalagi dengan senior banyak pengalamannya. Yang aneh-aneh pun banyak pengalaman senior, maka tanya senior-senior kalian, ya. Nah, jadi teman-teman, kita kalau rajin silaturahim pasti kita akan banyak teman, banyak kesempatan. Zaman ini kata orang yang paling penting itu adalah networking. Kita tidak bisa hidup sendirian. Sudah sejak zaman berapa ya, Ustaz tidak tahu tanggalnya, tahunnya berapa, Superman itu sudah meninggal dunia. Ada yang tahu nggak kapan? Ustaz nggak tahu. Yang ada sekarang ini apa? Super Team. Super Team. Karena kita tidak bisa menjadi one man show. Kita tidak bisa sendirian terus. Nah, tapi kalau jadwal di TVRI belum bisa Ustaz share. Kenapa? Karena memang itu seleksinya ketat, ya, tidak bisa sembarangan. Nah, maka ya kalau Ustaz lagi keluar seperti sekarang ini, yang diputar itu rekaman. Maka tadi sore saya dapat kiriman jamaah, Ustaz katanya di Kairo kok ini ada di TV, ya, setiap jam 15.30 sampai jam 4 Ustaz di TVRI Sumatera Selatan. Itu hampir 4 tahun Ustaz isi acara itu. Yang mengisi cuma 2, Ustaz sama Kiai Haji Syarifuddin Yaqub, Wakil Imam Besar Masjid Agung. Nah, ya, kami programnya belajar tauhid tetapi diisi dengan ibadah, ya, raqaib dan sebagainya. Nah,
Saya bilang itu rekaman yang sebelum Ustaz berangkat ke sini, rekaman dan itu yang diputar. Nah, jadi adik-adikku, jadi kiprah kita ini luar biasa ditunggu umat. Ya, jangan sampai umat menunggu nanti kita tidak siap. Minimal apa? Ya, rajin belajar, kemudian manfaatkan pengalaman yang bagus, ya. Kemudian pulangnya niatkan yang bagus. Insya Allah Allah akan mudahkan. Jangan takut. Kami pulang dulu takut juga asal. Tetapi ternyata ketika dijalani by proses itu Allah bukakan pintu-pintu kemudahan.